bagaimana menyikapi saudara kita atau kawan kita yang sedang berselisih ya, dan satu sama lain itu dia curhat kepada kita. Nah, jadi pertama-tama kita harus mengetahui bahwa Allah itu menyeru di berfirman ya innamal mu'minuna ikhwana fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Jadi sebenarnya sejatinya sesama orang beriman itu adalah bersaudara. Maka ketika ada persaudaraan itu berselisih, ada pertikaian, maka kita sebagai kawannya, sebagai saudaranya yang lain itu wajib ya hukumnya untuk kemudian mendamaikan, berislah, menjadi fasilitator untuk perdamaian dari kedua belah pihak. Nah, di situ ada diberikan kuncinya, wattaqullaha. Sesungguhnya kunci perdamaian itu ada pada ketakwaan. Kepada siapa lagi? Ya untuk Allah, mengembalikan segala urusan, segala macam perselisihan itu kemudian diselesaikan dengan kembali kepada Allah. Bagaimana meninjau dengan hukum syariat, bagaimana memandang perselisihan itu dari sisi syariat. Apakah betul perselisihan itu adalah murni karena Allah, atau ada percampuran antara ego, ahamiyah, atau semacam nafsu yang terlalu berlebihan, emosi dan sebagainya. Nah, la'allakum turhamun, sesungguhnya dengan bertakwa itu sebenarnya adalah timbul atau kunci selain perdamaian adalah rasa kasih sayang, saling menyayangi satu sama lain. Nah, Rasulullah juga pernah bersabda kawan-kawan bahwa amalan mendamaikan saudara yang sedang berselisih itu adalah lebih utama daripada sholat, daripada puasa, daripada sedekah. Nah, maka sebenarnya ini adalah kesempatan penting bagi teman-teman jika pada posisi di mana kedua belah pihak itu yang saling berselisih itu curhat kepada kita ya, menceritakan apa yang terjadi pada dirinya berselisih dengan saudara kita yang lain. Maka sesungguhnya kita memegang masing-masing kunci dari dua orang yang sedang berselisih ini. Maka tugas kita adalah yang pertama, yang paling penting, jangan sampai ya, bagian dari implementasi pendengar terbaik ya, jangan sampai kita memberikan komentar yang tidak perlu ya, memberikan komentar-komentar yang misalkan mendukung kemarahan dia atau bahkan membuat dia semakin mendapatkan pembenaran. Jangan, cukup dengarkan dengan yang baik. Oh begitu ya, oh begitu, baik, masa sih gitu. Itu juga boleh kalau sifatnya lebih kepada bagaimana upaya untuk islah ya. Jadi pendengar terbaik itu tidak pasif teman-teman, tapi kita benar-benar aktif untuk merespon sesuai kebutuhan, sesuai keperluan dan misi. Nah, dan kita yang paling penting lagi jangan sampai membuat yang sedang bercerita itu kemudian merasa dia terlawan oleh kita atau terpojokkan oleh argumen kita, bahkan merasa dia menjadi tidak lagi asik untuk mendengarkan cerita gitu ya. Nah, itu pintar-pintarnya kita membangun dan merespon dengan narasi kita. Nah, berikutnya begitu juga berlaku untuk saudara kita yang sebelahnya. Ya, pastinya dua orang ini kan mungkin menjelekkan satu sama lain ya, membongkar kekurangannya dan lain sebagainya gitu. Nah, tugas kita adalah menetralisir. Tugas kita adalah mendamaikan. Maka boleh bahkan dalam satu kesempatan ya diperbolehkan untuk melakukan kebohongan ya, demi kebaikan atau demi persatuan perdamaian dari dua pihak yang sedang berselisih. Tapi kalau menurut saya sebisa mungkin memakai jalur yang jujur dulu. Artinya kita cukup menjadi pendengar terbaik, kemudian kita bisa merespon dengan cara-cara yang penuh hikmah ya. Ya, kemudian kita baru memberikan masukan ketika dia sudah selesai memberikan curahan hatinya, komentar dan lain sebagainya tentang perselisihan itu. Kemudian kalau dia meminta pendapat gimana menurut kamu dan lain sebagainya, maka kita baru bisa memberikan respon. Respon kita adalah bagaimana agar dia merasa tetap nyaman, namun juga harus diberikan kesadaran bahwa perselisihan ini kalau diperpanjang tidak akan baik, ya kan? Maka kita kembalikan lagi segala masalahnya itu kepada Allah. Kembali lagi bahwa kenapa kamu marah seperti itu, kenapa begini, ditanyakan aja dulu. Jangan sampai langsung diberikan pernyataan yang membuat dia merasa terlawan ya. Jadi ditanyakan. Bahkan yang paling penting adalah berbicara tentang kronologis. Nah, jadi dari kronologis itulah bagian dari cara kita untuk menilai secara adil dari kondisi konflik yang sedang berlaku. Nah, begitu ya. Untuk teknis yang lain sebenarnya agak panjang ya. Enaknya sebenarnya lebih
lebih kepada dialog dan lain-lain. Tapi menurut saya ini sebagai kunci awal sangat diperlukan atau sangat cukup untuk bisa jadi langkah teman-teman untuk bisa mengambil sikap. Terima kasih.